Andai saja, andai saja. Hamidah, anakku. Masuklah. Udah malam. Gak baik kalau di luar terus. Ayah, lihat bulan purnamanya cantik sekali. Iya. Sama seperti kamu, Hamidah. Aku, apakah kecantikan rembulan itu beneran seperti aku, Ayah? Aku banyak luka-luka seperti ini. Apakah rembulan juga kecantikannya memiliki luka-luka seperti ini? Udah malam, Hamidah. Sebentar, Ayah. Mida masih ingin melihat rembulan dan kunang-kunang. Siapa tahu saja ibu ada di sekitar sini. Angin malam gak baik, Hamidah. Ayah, Ya, bagaimana rupa ibu yang sebenarnya? ibu kamu. Ibumu sangat cantik. Cantik sekali. Dia sangat baik. Parasnya lembut. Seperti kamu. Tentu saja, ibu pasti sangat cantik. Tidak sepertiku, buruk rupa. Aku kasihan kepadamu, Ayah. Harus mengurus anak sepertiku. Kenapa bisa aku terlahir cacat, Ayah? Tak perlu cantik untuk hidup dengan baik, Hamidah. Tapi ibu cantik kan? Iya, ibumu jelas cantik pesonanya. Andai saja aku bisa seperti ibu. Udahlah, sudah malam. Ayo masuk. Begitu sedihnya Hamidah dengan keadaan dirinya dan rasa rindu yang teramat besar kepada sang ibu. Ia pun menitikkan air mata. Seketika, seekor kunang-kunang terbang perlahan mendekatinya. Hanya seekor saja dari banyak yang sedang mengambang dengan indah di udara. Hamidah, anakku. Ibu, Hamidah, anakku. Maafkan ibu yang telah lalai untuk melahirkanmu. tak apa ibu. Kata ayah, tak perlu cantik untuk mendapatkan hidup yang baik. Tapi anakku, nanti kau akan kesusahan saat mencari laki-laki. Ayah, sudah cukup untukku ibu. Ayah, laki-laki yang baik. Hamidah, anakku. Ibu sangat-sangat menunggu momen ini untuk bicara padamu. Ibu membutuhkan waktu 20 tahun untuk menjadi kunang-kunang. Untuk apa? Hanya untuk berbicara padamu. Sebenarnya mudah saja. Ibu sebenarnya bisa menjadi kecoa atau lipan. Tapi kau tak akan kan berbicara dengan kecoa atau lipan? Kau pasti tak akan mau. Ibu tahu itu. Tapi ibu, bagaimana caranya yang ibu bilang? Anakku, tidurlah. Esok kau akan tahu jawabannya. Setelah malam itu, Hamidah terbangun dengan perasaan yang bercampur. Ia melihat wajahnya pada cermin di dalam kamarnya dan menemukan dirinya berubah beda. Sebelah matanya yang bengkak telah menyusut menjadi biasa, selaras dengan matanya yang normal. Bahkan, warna matanya menjadi coklat terang dan berbinar, seolah sanggup melesatkan sihir. Bibirnya tampak ranum dan merona seperti jambu air. Alisnya tebal dan anggun. Hamidah berubah menjadi cantik, serupa dengan ibundanya yang telah meninggal.
Hanya dalam semalam, Hamidah yang buruk rupa telah menjadi seorang dewi. Banyak lelaki datang ke rumah ayahnya untuk meminang perempuan berparas elok dan bercahaya itu. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang lelaki yang menjadi dambaan Hamidah. Mereka pun menikah, akan tetapi petaka besar menanti. Aku pergi dulu ya sayangku. Janganlah keluar rumah. Tinggallah di rumah saja sayang. Bintang-bintang di langit dan rembulan purnama tak menginginkanmu keluar rumah. Mereka cemburu dengan parasmu yang eloknya, mengalahkan kesempurnaan pesona dewi-dewi nirwana. Jika kau keluar juga, kau akan meletakkan hidupmu dalam bahaya. Ayah. Ayah. Kenapa nasibku dengan kecantikanku seperti ini? Suamiku bilang di luar sana banyak sekali hewan-hewan buas. Apa hewan buas itu? Bertahun-tahun kita menikah. Dia selalu membohongiku. Aku kira kecantikanku ini akan menjadi sebuah kebahagiaan, akan tetapi aku sebagai perempuan selalu dihina. Aku tidak boleh keluar rumah. Ada apa di luar sana? Tidak tahu untung, tidak tahu harga diri, tidak tahu bersyukur, pantas untuk dilucuti. Kamu tahu kenapa cewek cantik tidak boleh keluar rumah? Karena pasti akan dicabuli, diperkosa, bahkan seluruh tubuhmu ini akan dilihat oleh pria-pria singa di luar sana. Pria-pria di luar sana merasa dirinya sudah di atas kita. Walaupun secantik kamu, Hamidah, mereka tidak akan pernah puas. Sebagai seorang istri yang bodoh, kamu hanya akan berdiam diri di rumah, melayani suami, memasak, tapi tidak akan ada penghargaan bagimu. Camkan itu. Ya, kasihan ya, cewek secantik kamu mendapat suami yang selalu selingkuh beberapa kali di belakang kamu. Mas Karno, kayaknya kita pamit aja nih. Ada istrinya Mas Karno. Ya, Mas, nggak enak kalau main di sini. Nah, betul itu. Kita kan juga selalu ada kapanpun untuk Mas Karno. Ya udah, Mas, kita pulang dulu ya. Punya suami dijaga dong, jangan dikasih keluar malam terus. Jeng, ada apa Mas Karno keluar malam terus? Toh, istrinya juga ada soal kita kan? Iya ya, ternyata punya istri cantik bukan suatu kebanggaan. Udah yuk, pergi yuk. Dadah Mas Karno. Dadah, Mas. Ya, hati-hati ya.
Hamidah mengajak Mas Karno untuk masuk ke kamar. Lalu, ia mempertanyakan maksud dari dibawanya kedua wanita yang tidak ia kenal itu ke dalam rumah. Akan tetapi, bukannya mengakui kesalahannya, Mas Karno malah lebih marah terhadap Hamidah. Bahkan, sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan terhadap Hamidah. Hamidah sangat sakit hati dengan perkataan Mas Karno. Setelah kejadian itu, pikiran dan moral Hamidah mulai kacau. Sugeng dan teman-temannya dini hari mendengar kisah dari seorang bapak tua. Kira-kira umurnya 55 tahun. Tidak jelas asal-usulnya dari mana, namun bapak tua itu menceritakan kisahnya dengan santai, seperti dia sudah berdamai dengan masalah hidupnya. Sewu mas. Oh ya, lalu gimana nasib suaminya tuh pak? Meninggal, tapi tuh cewek nggak tahu dah kemana. Jir, merinding. Cewek cantik, tapi gila. Buset, emang Barinda Hamidah sebagus apa ya? Apa kayak Nikita Mirzani? Kan, Nikita Willy? kurang sih. Aduh, tiap hari pikirannya kotor doang. Alah, tau kok situ sudah beristri, jadi tiap hari bisa tuh. Tapi itu dongeng dari mana pak? Kok saya nggak pernah denger? Oh alah, ih bayangin kalau Hamidah masih di sekitar kita. Ih terkentut-kentut awak nih. Mereka melanjutkan pembicaraan dan saling bersenda gurau. Hingga akhirnya, Mas Sugeng si pemilik warkop meminta untuk segera dibereskan karena ia ingin buru-buru pulang. nih, pulang. Ini bersihin dulu nih. Nah, istrimu kayaknya cantik ya. Dari keterburu-buruanmu membereskan ini dan pulang tepat waktu, aku yakin istrimu cantik sih. Emang istri saya cantik, makanya saya pengen pulang cepet-cepet. Jangan biarin dia keluar rumah ya. Oh ya, emangnya wajah istrimu kayak gimana sih? Apa kayak... Sebentar. Kayak gini? Ini kok kayak itu ya? Kenapa ya mas? Semenjak malam itu, Sugeng terkejut mengetahui betapa miripnya wajah perempuan itu dengan istrinya sendiri. Pikirannya sangat lelah, namun tak sama sekali ia merasakan ingin tidur ataupun beristirahat. Kepalanya terus-menerus berputar, memikirkan cerita lelaki tua asing itu. Sugeng pulang bertemu dengan istrinya. Namun, berakhirlah kisah Hamidah
yang hingga sekarang terperangkap kembali di dalam rumah. Ramalan cuaca untuk terpana apa ini? Karena ini fotonya Hancur ya. hancur. Iya, ada cewek. Ada apa mas karena keluar malam terus? Ya Allah. Tolong kaki saya sakit. Kau diam.